Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi di podcast Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Pagi ini kita kedatangan salah satu tamu yang luar biasa sekali, seorang media suara yang saat ini berada di bertugas di Baladiklat Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Musfikon MPD. Selamat pagi Pak Musfikon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Musfikon hari ini? Alhamdulillah sehat dan kita berbahagia. Alhamdulillah. Pagi ini sahabat religi kita akan berbincang-bincang seputar tentang layanan publik berbasis hospitality. Kita akan mengupas sedikit nanti terkait dengan konsep ini, bagaimana manfaat bagi masyarakat, terus cara filosofinya seperti apa. Pak Musfikon, masyarakat kita hari-hari ini sangat luar biasa, di mana masyarakat kita itu sudah bisa melakukan satu studi terkait apapun, termasuk diantaranya adalah tentang layanan publik. Layanan publik ini dari masa ke masa, dari era ke era, terus mengalami dinamisasi, termasuk terkait layanan publik. Dulu kita mengenal istilah old public service, kemudian new public service yang lebih menekankan pada aspek akuntabilitas. Hari-hari ini kita karena masyarakat kita sudah menganggap dunia ini sudah borderless, maka mereka bisa melakukan studi-studi banding terkait layanan publik. Kita kenal dengan layanan publik berbasis hospitality. Sebetulnya apa sih makna layanan publik berbasis hospitality ini, Pak Dr. Musfikon? Ya, baik, ini adalah sebuah dinamika ya dalam peradaban sosial dan sampai pada peradaban kita di dunia birokrasi yang memang kita harus tahu bahwa saat ini yang lagi booming, lagi tren, lagi dilaksanakan oleh banyak instansi dan juga birokrasi berkelas dunia itu adalah layanan berbasis hospitality. Hospitality ini adalah sebuah layanan yang berbasis keramahan total, sehingga tidak hanya apa yang diharapkan masyarakat itu dipenuhi, tetapi sampai pada tingkat melebihkan pada harapan masyarakat itu ya, sehingga konsepnya memang kita melayani dengan keramahan total, baik ucapan kita, sikap kita, dan kemudian interaksi dengan orang yang kita layani itu ya ramahnya itu mulai front sampai back itu ramah gitu, dari ucapan sampai tindakan itu ramah gitu, dan itu memang kebutuhan untuk saat ini. Nah, otomatis kalau kita berbicara tentang keramahan terhadap layanan, otomatis juga akan sampai pada menyentuh aspek psikologi. Iya, betul. Masyarakat kita. Iya. Itu sejauh mana sih kira-kira sentuhan aspek psikologinya itu, Pak? Ya, inilah yang penting gitu. Memang layanan hospitality ini berawal dari kebutuhan psikologis masyarakat kita gitu ya. Jadi masyarakat kita ini secara psikologi sosial mereka mengalami perubahan-perubahan gitu, yang itu sebetulnya diawali dari literasi masyarakat tentang layanan yang sudah mereka ketahui, dari membaca, dari mendengar. Bahkan masyarakat kita itu mengalami gitu, dengan mereka mobilitasnya ada yang sudah sekian banyak orang Indonesia ke luar negeri, ke negara yang konteksnya layanannya sudah layanan hospitality, lalu mereka pulang ke Indonesia, ya akhirnya mereka membandingkan, loh di Indonesia kok seperti ini. Satu contoh, ketika kita ke tetangga sebelah sana, Malaysia paling dekat misalkan, di Singapura misalkan, itu kita tol saja, di Malaysia sekarang sudah tidak touch and go, tetapi sudah berbasis chip, sehingga sudah tidak menyentuhkan kartu lagi. Nah, sehingga orang-orang Indonesia yang sudah ke sana mereka mengalami, loh
Di Malaysia aja sudah nggak pakai nyentuhkan kartu, di Indonesia kok masih. Ya, akhirnya mereka menuntut lah supaya Indonesia juga bisa lebih baik seperti itu. Sejauh itukah masyarakat kita harus menuntut kepada penyedia layanan termasuk kita di birokrasi ini? Sejauh itu ya? Iya, birokrasi ini akan menjadi sebuah titik layanan publik yang nanti impact-nya itu, dampaknya itu akan sangat kuat pada eksistensi kita sebagai bangsa, sebagai negara. Nah, kenapa? Karena kita ini sebetulnya pemerintah itu sedang berbisnis dengan rakyatnya. Bisnisnya tidak ingin mendapatkan keuntungan materi, bahkan negara mengeluarkan APBD, APBN. Ini kan semuanya adalah proses layanan, operasionalisasi layanan yang supaya kita dapat untung. Untungnya apa? Pemerintah hanya ingin mendapatkan trust, kepercayaan publik yang nanti meningkat sampai menjadi loyalty. Jadi warganya itu kemudian menjadi loyal pada negara kita, pada bangsa kita. Nah, coba kita melihat flashback jauh ke belakang sana. Uni Soviet dulu adalah negara yang sangat besar, tapi karena layanan publiknya tidak memuaskan masyarakatnya tidak punya kepercayaan pada pemerintah, ya akhirnya mereka nggak loyal. Akhirnya terpecahlah menjadi sekian 14 negara kecil sampai saat ini gitu. Oke, sejauh ini menurut Pak Musfikon, birokrasi kita itu sejauh mana tingkat kesiapan dalam mereka menyiapkan hospitality service ini? Karena kita tahu bahwa secara umum bahwa birokrasi kita sudah menunjukkan kualitas yang meningkat dari era ke era. Sekarang ada istilah zona integritas yang itu mengutamakan sampai kepada layanan difabel. Iya. Sudah cukupkah itu? Kalau dibilang cukup, sudah cukup ya. Usaha pemerintah melalui leading sektornya adalah Menpan RB, kemudian Menq, dan termasuk sampai pada kita di Kementerian Agama. Dan secara yuridis kita punya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik ya. Dan poin-poin di dalamnya itu juga sudah mengarah pada layanan berbasis hospitality ini. Bagaimana kita aparatur pemerintah itu melayani dengan keterbukaan, bagaimana melayani dengan profesionalitas. Nah, sehingga masing-masing kita punya jabatan, yaitu harus punya kompetensi bidang tugas yang menunjukkan profesionalitas kita. Nah, secara regulasi kita sudah memiliki upaya untuk membangun layanan publik berbasis hospitality. Tinggal operasional di lapangan lah gitu. Kalau boleh tahu Pak Musfikon, tantangan terbesar dalam rangka mewujudkan hospitality service ini seperti apa di birokrasi kita saat ini? Kalau saya melihat aturan, regulasi, kebijakan itu sudah ada. Yang paling berat menurut saya ini adalah tantangannya adalah habits. Bagaimana habits ini kita bangun dengan proses habituasi tentunya. Habituasi ini adalah pengulangan dari satu kegiatan baik diulang, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita ini sekarang tidak hanya kebiasaan tapi sudah sampai pada culture gitu ya. Nah, mengubah culture, budaya organisasi itu memang perlu effort multidimensi yang harus kita intervensi supaya nanti bisa membentuk sebuah budaya baru. Kembali kepada proses penciptaan satu habits di sana juga butuh komitmen kuat, terutama dari pimpinan puncak, sehingga di breakdown ke level staff dalam memberikan layanan seperti penguatan terhadap hospitality service. Nah, tadi kita bicara tentang hambatan. Kira-kira ada nggak faktor yang pendorong atau penguat bagi birokrasi kita menuju ke layanan publik yang seperti di negara-negara maju, Pak? Ya, memang grand design dari pemerintah kita Indonesia ini yang sekarang juga sedang di endorse, sedang dikuatkan, terutama pada
PNS baru itu adalah spirit untuk menuju pada layanan berkelas dunia, dan lembaga administrasi negara sudah mengkonsep materi-materi itu supaya PNS-PNS kita yang baru ini mereka sudah punya standar dengan stats point itu adalah layanan berkelas dunia. Ya. Nah, layanan berkelas dunia ini memang perlu dukungan, dan yang sangat penting juga adalah dari pimpinan-pimpinan. Nah, kita di Kementerian Agama itu sebetulnya sudah memiliki modalitas yang kuat di seluruh satker kita untuk melakukan itu. Tetapi poin yang terpenting menurut saya adalah coaching, pendampingan. Iya, jadi kita PTSP sudah punya. Hampir semua MTS Negeri Min, KUA sudah punya PTSP. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola SDM yang ada di PTSP itu dengan kata-kata, dengan sikap yang melayani dengan keramahan total ya. Kalau kita boleh bilang yang landing lebih awal adalah dunia jasa perhotelan, dunia jasa perbankan, yang mereka memang sampai disekolahkan di sekolah kepribadian gitu. Bagaimana cara duduk, bagaimana megang telepon tangan kiri atau tangan kanan, itu akan sangat berpengaruh dengan layanan yang disebut hospitality services itu. Coba saya agak pertajam lagi Pak Musfikon. Pernah nggak Pak Musfikon punya pengalaman terkait hospitality, terutama mungkin di Kementerian Agama? Ya, saya kebetulan juga mendampingi ya beberapa madrasah yang mereka punya spirit untuk layanan publik berbasis hospitality ini, dan itu kita dampingi desain mulai awal sampai akhir ya. Sampai mereka memiliki sebuah konsep gitu. Ada beberapa madrasah yang itu kemudian ya kita ajak untuk merumuskan bagaimana standar minimum layanan publik pada bidang pendidikan di madrasah itu, sampai kita rumuskan kalimat-kalimat sikap, standar sikap ya, tidak hanya standar mutu layanan tapi standar ucapan, standar sikap yang itu nanti bermuara pada indikator layanan berbasis hospitality itu. Nah, ada satu madrasah di Sidoarjo itu ya, itu mereka memang sudah melaksanakan konsep itu. Jadi satpamnya itu ya mirip-mirip satpam yang hotel ya. Bintang 5 gitu. Iya, sehingga kita datang itu parkir ditata dengan begitu ramah gitu sampai lurus gitu. Saya pengalaman itu harus sampai lurus mobil itu baru kemudian kita dipandu menuju pada layanan yang kita inginkan. Lalu kita setelah di tempat itu kemudian kita diberikan surprises. Dan perform itu sangat mendukung sekali ya. Penting sekali. Kenapa? Karena masyarakat sekarang itu sangat visual ya, Pak Dr. Bahrul. Masyarakat kita sangat visual sehingga apapun yang bersifat performance, casing itu menjadi penting gitu kan. Yang penting casingnya dulu Pak. Iya, ini ruangannya sudah casingnya bagus lah Kemenak Pasuruan ini luar biasa. Nanti performance dari fashionnya yang di front office itu juga harusnya seperti itulah nanti di seluruh satker di Kementerian Agama di Pasuruan. Jadi Kementerian Agama sebetulnya lagi ongoing ya menuju hospitality ya. Iya. Nah, kalau ini nanti diberikan penguatan dengan pendampingan, wah itu baru mereka biar tidak jalan sendiri, karena mereka ini kan melayani dengan talenta individu. Nah, padahal dalam konsep corporate atau birokrasi instansi ini kan kita harus tidak konsep individu tapi konsep instansi itu gitu. Terakhir Pak Musfikon, kira-kira kunci sukses menuju hospitality service di Kementerian Agama seperti apa? Ya, dalam bahasa agama istiqomah gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau kita sudah berkomitmen ya kita untuk menuju hospitality itu adalah istiqomah gitu. Ya, tapi yang pertama ya memang perlu kita latih gitu ya. Kita latih untuk staff-staff yang ada di pegawai yang di front office, yang di PTSP untuk bisa memahami sikap hospitality dalam layanan berbasis keramahan total.
Nah setelah itu baru diistiqomahkan. Bahkan kalau kita ya mohon maaf kerjasama dengan lembaga ISO misalkan, itu ada kontrol setiap sekian bulan sekali itu dikontrol terus itu kan. Nah itu dalam rangka untuk istiqomah. Maka instansi atau perusahaan yang sudah ISO itu dia yang diutamakan ya menjaga istiqomahnya itu gitu ya. Terkait layanan ya. Layanan. Nah, coba kalau kita nanti bisa mendampingi, kemudian kita bisa membuat sistem yang mereka ini istiqomah, ya insya Allah akan luar biasa. Ya, semoga Kementerian Agama dengan SDM yang sangat luar biasa, kita sudah punya modalitas akhlak ya. Karena hospitality ini keramahan total. Sebetulnya modalitas ya akhlak itu gitu. Nah, kalau akhlakul karimahnya, akhlakul hasanahnya, al-hakul adimahnya sudah oke, saya rasa bisa go kita. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Dr. Buskon. Sedikit Sama-sama. tadi berikan clue dan kunci sukses bagaimana membangun layanan publik berbasis hospitality, karena ke depan masyarakat juga sangat menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap layanan di birokrasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Muspikon bisa memberikan manfaat barokah. Terima kasih atas kehadiran. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.